rencana impor kereta bekas dari Jepang secara normatif tentu kebijakannya tepat ya, tapi saya katakan secara normatif. Tapi sebelum mengambil suatu keputusan apakah ini tepat atau tidak tepat, kita harus lihat dulu fakta-faktanya. Pertama, fakta di Jabodetabek misalnya di PT KCI tahun ini mengoperasikan 96 rangkaian kereta api dan tahun ini 10 rangkaian itu harus dipensiunkan. Tahun depan ada 19 rangkaian harus dipensiunkan. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain jumlah penumpang itu terus bertambah. Diprediksi misalnya pada tahun 2024-2025 itu hampir 2 juta pengguna kereta api. Nah, saat ini saja misalnya pada jam-jam sibuk itu okupansinya sampai 126%. Artinya ada dua kontradiksi. Di satu sisi kita membutuhkan tambahan gerbong, di satu sisi kemampuan produksi dalam negeri misalnya PT Inka itu paling cepat bisa terrealisasi pada tahun 2025 gitu ya. Artinya mereka membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun untuk bisa menyiapkan kereta. Nah, dalam kondisi seperti ini ya kalau kita ingin menyalahkan tentu kesalahannya ada pada pemerintah. Kenapa baru sekarang dikoordinasikan gitu ya setelah kejadian seperti ini. Harusnya 2 tahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan sehingga kalaupun PT Inka ditugaskan misalnya untuk membuat gerbong 2023 ini sudah bisa selesai. Tapi kan kenyataannya kontrak baru dibuat pada bulan lalu ya, tahun bulan ketiga 2023 gitu, dan ini selesai tahun 2025. Sementara kebutuhannya hari ini. Jadi ini situasinya sehingga memang harus ada jalan tengah ya, dan pemerintah tidak boleh kemudian saling lempar. Oh ini tanggung jawabnya Kementerian Perindustrian, oh ini tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan, oh ini tanggung jawab perusahaan dan seterusnya. Karena ini seperti sebuah simalakama akibat kelalaian di masa lalu, akibatnya penumpang dirugikan begitu ya. Jadi saya melihatnya di situ. Baik, Pak Suryadi, untuk mempertegas, jadi sebenarnya keputusan yang disampaikan oleh Kemenko Marves ini sudah final ya Pak? Sudah tidak bisa diganggu gugat? Ya harusnya dicari jalan tengah gitu ya, karena nanti kalau ini tidak dipenuhi, sementara jumlah penumpang terus bertambah, apalagi pada jam-jam sibuk, ya ini akan menambah kemacetan. Kemudian juga orang akan beralih dari kereta api yang biasanya nyaman dan transportasi publik kembali kepada transportasi pribadi. Ini bertentangan juga dengan kebijakan pemerintah yang lain, target-target pemerintah yang lain. Sehingga memang harus ada banyak pendekatan ya, mungkin TKDN ya, persyaratan impor ini bisa direlaksasi, kemudian juga ada tahapan bagaimana mempersiapkan PT Inka yang memproduksi kereta api dalam negeri ini juga bisa dipercepat gitu. Jadi ini tidak bisa langsung ini tepat, ini tidak tepat karena situasinya memang sudah seperti buah si malakama, mau impor ini bertentangan dengan kebijakan umum, tidak impor ini penumpang akan terlantar gitu ya. Baik. Jadi ini situasinya seperti itu. Baik Pak Suryadi. Izinkan saya beralih ke Pak Joko terlebih dahulu. Melihat KCI ini yang kelimpungan, kalau bisa dibilang ketika Luhut menolak impor KRL bekas dari Jepang, apakah ini menunjukkan bahwa kecenderungan KCI ini terlalu bergantung kepada impor dari luar negeri atau lebih tepatnya dari Jepang, Pak Joko? Ya, kebutuhan ini sebenarnya sudah disurati oleh PT KCI itu bulan September 2022. Tapi kan baru dibahas Februari atau Maret ya 2023, jadi cukup lama. Nah masalahnya sekarang kalau sekarang dibahas ini ya buah si malakama semua. Mau impor sudah terlambat, mau buat apa lagi. Nah akhirnya yang dirugikan adalah penggunanya. Nah kalau mau audit sebenarnya tidak hanya di PT KCI yang diaudit, tapi juga di PT Inka. Artinya auditnya itu barengan bersama. Apakah PT Inka juga siap seandainya 2 tahun yang lalu dimintakan untuk membuat dan sebagainya. Ini harus dilakukan bersama-sama. Ini memang susah ini karena yang diaudit juga pemerintah juga. Kenapa dia pembahasannya baru bulan Februari? Kalau seandainya tahun lalu bulan September itu masih ada selang waktu. Retrofit maupun impor itu butuh waktunya sama. Sekarang mau retrofit pun tidak seluruh keretanya bisa retrofit karena sebagian yang masuk ke Indonesia itu sudah yang impor sudah diretrofit di sana. Awalnya dulu itu keretanya kereta bekas, jadi nggak retrofit. Jadi biaya angkutnya cuma 1 miliar. Cuman Jepang lihat, wah ini lumayan laris saya Indonesia kok mau yang bekas ya. Nah, biar naik harganya mereka lakukan retrofit, makanya sekarang impor harganya 1,6 miliar ya impornya. Kalau dulu nggak hibah saja tapi suruh angkut sendiri.
Kemudian berikutnya kalau nanti membeli yang baru. Ini juga harus diperhitungkan kalau seandainya mau beli yang baru, bagaimana PSO-nya. Nah, PSO ini kan bebannya oleh pemerintah, diberikan kepada pengguna KRL. Apakah pemerintah akan menaikkan PSO-nya? Ini menjadi diskusi sendiri lagi. Jadi ini seperti benang kusut ya. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi bagaimana tadi kalau memang dari awal itu memang sudah dibahas, saya kira tidak seperti kondisi sekarang. Yang kondisi sekarang ini semuanya serba salah semua. Impor juga susah, retrofit juga susah, tidak diperbaiki lebih susah lagi. Baik, baik Pak Joko. Lalu kalau soal retrofit yang Anda telah singgung begitu, ini bagaimana Anda memandangnya? Apakah ini lebih memungkinkan untuk dilakukan dibanding dengan impor bekas dari Jepang? Pak Joko? Ya, tadi saya katakan retrofit tidak seluruh keretanya itu bisa karena sudah dilakukan retrofit, jadi nggak mungkin 2 kali retrofit. Jadi ya masih dilihat juga berapa persen yang tidak dioperasikan itu bisa retrofit. Artinya mesti ada pengurangan. Baik. Makanya ini terlambat pembahasan, kata intinya di situ sebenarnya.